sore, apa kabar hari ini? Sore Bu, alhamdulillah hari ini sadu sekali Bu, cuaca mendung di teras halaman rumah Ibu ini. Iya. Kok sendiri? Bu Desinya mana Pak? Udah jam segini kok ini belum Mungkin nyampe. masih mandiin anaknya Bu. Oh iya, sambil nunggu Bu Iya. Desi kesini, saya mau wawancara dulu, tanya-tanya Oh. dulu nggih sama Pak Rudi nggih. Monggo Oh silakan iya, Bu. gini. Alhamdulillah Nggih. sore hari ini masih kita diberikan kesehatan ya Pak Rudi ya. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, Nggih. saya akan mengajak beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rubrik penilaian itu ya. Nggih. Terus pada saat coaching nanti, Nggih. coach dan coaching akan saya amati Nggih. dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Oh, nggih. Siap, Itu siap, salah siap. satunya. Assalamualaikum. Oh iya, Maaf ya Bu, Waalaikumsalam. telat. tidak apa-apa. Selamat silakan. datang Bu. Nggih, Ya, Saya monggo. kira nggak jadi hadir Bu. Nggih. Hadir Bapak, maaf Oh, telat nggih. ada sedikit halangan. Nggih. Anak-anak aman Bu di rumah? Alhamdulillah sudah aman Bapak anak-anak. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ini saya terusan lagi nggih. Ini Bu, monggo Iya. lanjut. Monggo pinarak rumiyin nggih, Nggih. sambil menunggu nggih. Terus gini Pak. Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum nggih dalam nanti Anda percakapan dengan Bu Desi nggih. Terus sudah memberikan pertanyaan berbobot apa belum pada coach. Terus bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan dari coachnya nggih. Nggih. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya seperti kemitraan gitu loh Pak G, proses kreatif, meningkatkan kompetensi, pertanyaan yang akan diajukan. Nah, seperti itu salah satunya. Terus gini, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Pak Rudi kembangkan nanti gitu loh. Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi alur percakapan coaching menggunakan alur tirta Bu. Sesuai tahapan dari tirta, kemudian menggunakan rasa, kemudian presence, kehadiran penuh, pertanyaan aktif dan yang berbobot seperti itu. Iya Pak Rudi ya. Terus pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin disupervisi oleh Pak Rudi? Ya, apa namanya, percakapan coaching di mana sesuai alur tirta Bu, dan saya ingin mengasah kemampuan mendengarkan saya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Terus pertanyaan yang terakhir ini Pak yang saya ingin tanyakan kepada Pak Rudi. Iya. Indikator ketercapaian gini Pak, dan tujuan perkembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini oleh Pak Rudi? Ya, di kantornya ya saya bisa menerapkan alur percakapan coaching sesuai langkah-langkah kita, apa namanya, kemudian menggunakan rasa di dalamnya, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan yang baik, yang efektif, aktif dan berbobot seperti itu. Benang merahnya di situ Bu. Iya. Dan saya menjadi pendengar yang baik seperti itu. Iya, oke. Terus gini Pak, terima kasih sekali. Itu beberapa hal yang saya tanya kepada Pak Rudi nggih, sebelum pra supervisi kali ini ya. Terus silahkan melanjutkan antara Pak Alif Rudi dan Bu Desi, monggo Nggih, dilanjutkan nggih. atas Terima waktu kasih. dan kesempatannya saya Nggih. akan mempraktekkan percakapan menggunakan alur tirta, yang merupakan pendekan ya Bu, akronim ya, dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Saya sebagai coach dan Desi sebagai coaching. Baik, yang terakhir Iya, monggo. Pak, Nggih. jalan Suara. lewat tenang dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya di sini sebagai coach, Ibu Desi sebagai coach ya. Berarti waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Pak Rudi? Ada waktu kah Pak Rudi? Alhamdulillah, hari ini saya sedang tidak sibuk. Pripun Bu Desi, ada apa? Terima kasih atas waktunya ya Pak Rudi ya. Saya di sini ingin mengganggu waktunya Pak Rudi sedikit Santai mawon, tidak mengganggu Bu. tentang masalah yang saya punya Pak. Nggih, pripun Ibu? Kalau berkenan, saya ingin bercerita kepada Pak Rudi untuk mendengarkan masalah saya. Nggih. Apa namanya? Bagaimana ya terjadi Bu, kok terlihat jenengan murung sekali akhir-akhir ini? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, saya ingin membahas tentang keterlibatan siswa saya di kelas Pak. Ya, di mana di dalam kelas tersebut siswa saya tentunya kurang aktif Bapak, terus cepat bosan, terus berisik sekali ketika sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah selesai. Tentang masalah kedisiplinan juga maklum ya Pak ya, anak saya itu masih usia dini Bapak, jadinya tingkat konsentrasi, kedisiplinannya mudah cepat bosan. Itu apakah hal yang wajar untuk di usia antara anak 4 sampai 5 tahun itu Bapak? Kok saya merasa kesulitan untuk membuat mereka lebih terlibat lagi di dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Baik, kompleks sekali ya Bu. Iya. Dari apa yang sudah dipaparkan Ibu tadi, apa namanya, saya sebagai coach ini bisa menangkap bahwasanya tujuan dari percakapan ini itu untuk membantu Ibu mencari solusi agar siswa lebih terlibat dalam pembelajaran sekaligus mengatasi masalah kedisiplinan. Jadi ya, pembicaraan kita itu ada tujuannya. Kenapa? Kemudian menurut Ibu apa yang menjadi indikator bahwa keterlibatan siswa sudah membaik? Keterlibatannya yaitu lebih banyak bertanya Bapak anak-anak tersebut, terus berpartisipasi dengan aktif tentunya, terus terlihat antusias saat saya memberikan pembelajaran kepada mereka. Selain itu saya juga ingin mengurangi gangguan di kelas seperti siswa yang sering berbicara sendiri, asyik ngobrol kesana kesini dengan teman sebayanya ya Pak ya, saat usia tersebut kan masih aktif-aktifnya Bapak, begitu Bapak, jadi kurang tidak fokus anaknya. Baik, bisa saya identifikasi dari apa yang sudah disampaikan Ibu ya. Terima kasih atas klarifikasinya. Sekarang Ibu bisa ceritakan lebih detail tentang situasi yang terjadi di kelas itu. Bagaimana apa yang sudah Ibu coba lakukan sejauh ini untuk mengatasi situasi di kelas yang Ibu alami tersebut. Oh iya Bapak, Pak Rudi, saya itu ya sudah mencoba membuat kegiatan yang bervariatif. Kemudian saya juga sudah berusaha membuat kelompok untuk berdiskusi setiap tema ataupun subtema itu saya buat kelompok-kelompok dalam pembelajarannya, dalam permainannya tersebut. Akan tetapi beberapa siswa masih terlihat bosan Pak Rudi, sering mengganggu teman-temannya, ada yang usil gitu ya Pak Rudi ya, kalau anak kecil itu ya pengennya main, ngajakin main gitu loh Pak. Nah, terus saya berikan juga teguran, himbauan, Mas, ayo selesaikan dulu misalkan ya Pak ya, selesaikan dulu tugasnya, nanti ada jam untuk kita saatnya bermain, seperti itu misalnya efeknya. Tapi itu tidak tahan lama Pak Rudi, dia nurut tapi hanya sekitar 5 atau 10 menit dan itu sudah
itu dari rentang skala 1 sampai 10, menurut Ibu Desi sejauh mana keterlibatan siswa yang Ibu ampu tersebut? Kalau rentang waktunya itu berarti sekitar 4 sampai 5 Pak. Soalnya itu hampir seluruh satu sekelas itu hanya beberapa anak yang udah konsentrasi Pak. Begitu Pak. Berarti dari Masih skala pasif. 1 sampai 10 itu rentang 4 sampai 5 ya. Separuh lebih masih. Mayoritas siswanya berarti masih pasif. Iya, masih pasif. Kemudian menurut Ibu kekuatan atau kesempatan yang sudah ada dari pemaparan tadi, Ibu bisa memanfaatkan apa untuk meningkatkan keterlibatan siswa Ibu? Oh iya Bapak, kebetulan kalau anak didik saya itu ketika mereka aktif berpartisipasi itu ketika saya memberikan pembelajaran yang interaktif Bapak. Seperti permainan dengan proyek dengan proyek berkelompok, itu anak-anak sangat antusias untuk menyelesaikan tugasnya bersama-sama. Jadi tidak ada yang usil itu istilahnya, tetapi saya kesulitan membuat konsisten terhadap mereka yang kadang cepat bosannya itu Bapak. Tantangan Iya, tersendiri tantangannya. mungkin. Iya. Jadi menurut Ibu apa hambatan terbesar Ibu dalam mencapai peningkatan keterlibatan siswa Ibu yang lebih baik tadi? Saya itu masih kurang Bapak dalam metode pengajaran yang saya lakukan, kemudian pengelolaan kelasnya juga belum maksimal untuk menghadapi siswa-siswa yang kurang disiplin. Berarti menarik sekali ya Bu. Apakah ada rencana aksi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, melihat hal yang bisa dikembangkan Ibu, rencana aksi Ibu Desi itu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mengatasi kedisiplinan siswa itu bagaimana rencana aksinya Bu? Saya ingin mencoba lebih sering mengadakan aktivitas yang melibatkan kerjasama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya Bapak. Kemudian saya lebih memperbanyak alat peraga yang menarik yang bisa dimainkan oleh banyak siswa secara berkelompok. Kemudian selain itu saya berpikir untuk memberi konsekuensi yang lebih tegas lagi, namun tetap mendidik kepada anak-anak yang masih melanggar aturan di kelas. Seperti itu. Lah, menurut Ibu Desi, prioritas Ibu itu apa yang ingin Ibu fokuskan dari permasalahan tersebut? Saya rasa saya ingin memfokuskan membuat suasana kelas yang lebih interaktif dulu. Kemudian mereka bisa termotivasi sehingga anak-anak tersebut kan termotivasi Pak. Selain itu saya juga lebih memperhatikan masalah kedisiplinan. Kemudian disiplinnya saya terapkan di situ setelah anak termotivasi. Oke, baik Ibu. Untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini, kira-kira kapan Ibu ingin memulai perubahan tersebut Bu? Saya rasa saya akan segera mempraktikkan atau melaksanakan memulai perubahan tersebut Bapak ya. Mungkin di minggu depan saya sudah ingin melaksanakan perubahan tersebut. Sekali ya Bu. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab yang ada, komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini bagaimana Bu? Saya akan mencoba konsisten dalam melaksanakan metode interaktif ini Bapak. Kemudian saya juga lebih sabar dalam menghadapi anak-anak, menangani anak-anak yang tentunya kurang disiplin, masih memberi arahan juga yang harus lebih jelas kepada anak-anak yang masih kurang fokus gitu Bapak. Oke, apakah Ibu akan melibatkan orang lain ataukah ada keterlibatan dari orang lain untuk membantu Ibu
mencapai komitmen atau menjaga komitmen tersebut? Ya, tentunya saya juga harus merangkul ya Pak ya, mendiskusikan masalah saya yang terjadi di kelas dengan kepala sekolah, rekan Nggih, sejawat. Terlebih lagi saya pengen eh, sharing kepada orang tua siswa yang masih berusia 45 tahun. Itu kan saya perlu berkomunikasi juga kepada orang tuanya supaya diarahkan juga saat di rumah, nggih, lebih interaktif kepada anaknya. Misalkan ditanya, "Dek, tadi di sekolahan belajarnya apa?" Mungkin dia dengan jujur atau polosnya, "Main Bu sama teman," kayak gitu kan Pak. Terus nggih. ditanya nantinya orang tuanya itu kan mesti memberikan pertanyaan lagi. Nah, nanti orang tuanya bisa berkomunikasi dengan saya sebagai wali kelasnya begitu. Baik. Kapan kira-kira kita bisa menjadwalkan waktu kembali Bu untuk bisa merefleksikan atau mengkalibrasi kembali apa capaian kita ini untuk melihat perkembangan dari rencana ini Bu? Nah, mungkin kan ini saya laksanakan minggu depan ya Bapak ya. Nggih, Ya sekitar 2 minggu atau 3 minggu saya melaksanakan, sehingga akan ter apa ya Pak, terbaca nggih. atau sudah mulai perubahan berapa gitu kan, anak berapa gitu Capaiannya. ya, capaiannya saya observasi dulu. Mungkin 3 minggu ke depan Bapak baru saya bisa curhat lagi kepada Pak Rudi tentang hasil yang sudah saya laksanakan. Oke, bagus sekali Bu. Eh, saya rasa sesi ini sangat membantu Ibu untuk merencanakan langkah-langkah ke depannya. Saya berharap perjumpaan kita pada kesempatan yang akan datang bisa apa? Saya mendengar kabar yang membahagiakan ya. Bu. Iya, Sampai jumpa pada sesi berikutnya, Bu. nggih. Semoga apa rencana yang sudah kita susun bisa berhasil dengan baik, Bu. Demikian Ibu nggih apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon maaf, Bu. Nggih, Bapak Rudi, terima kasih juga atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya Pak Rudi ya. Terima kasih sangat. Saya sekali lagi terima kasih dan pamit ya Pak Rudi ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, Bu. Monggo. Terima kasih atas semuanya Bu Desi dan Pak Rudi. Iya, Pra supervisi nggih. Ini yang pasca supervisi. Iya. Nggih. Pra supervisi yang ini pasca. Supervisi nggih. Iya. Terus Pak Rudi tadi sudah melaksanakan coaching. Nggih, betul Ya. sekali Bu. Alhamdulillah terjadi komunikasi yang interaktif antara saya dan Bu Desi Iya. dalam proses supervisi Nggih. tadi Bu, Iya, percakapan supervisi tadi. Oke. Sebagai penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak Rudi. Nggih. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Tadi saya sudah berusaha untuk menerapkan alur percakapan sesuai dengan alur kita Bu. Apa namanya alur kita tadi yang terkait dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Iya. Di mana apa namanya alur tersebut saya padukan dengan rasa dan presence dan pertanyaan aktif dan yang berbobot seperti itu Bu. Saya dan Koji dalam percakapan tadi saya berusaha untuk membuat Koji bisa menemukan permasalahannya apa sekaligus juga solusinya. Iya. Iya. Oke. Berarti tadi Pak Rudi sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur kita gitu. Nah, baik. Terus sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nggih. Dan proses coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir yaitu ini,
kompetensi apa lagi yang Bapak ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilaksanakan? Banyak kekurangan kelemahan dari saya tuh, namun yang menjadi fokus saya dalam percakapan supervisi akademik ini sesuai alur cerita, saya ini ingin meningkatkan sisi dari saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat lebih meningkatkan lagi proses coaching saya seperti itu. Iya. Terima kasih. Oke. Ini Pak Rudi tadi juga saya sudah melihat sambil mencatat ini ya tadi Pak. Itu di supervisor saya itu Bapak sudah melakukan ini memenuhi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot itu salah satu kompetensi coaching ya Pak G. Terus kalau melalui alur tirta juga sudah masuk, alhamdulillah sudah komplit ini ya Pak G. Nah oke, semoga kedepannya kita bisa dapat melaksanakan coaching kembali dengan tema yang berbeda nggih Pak G. Saya. Terus ini yang terakhir itu rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual nggih Pak, ini saya menilai sudah sesuai dengan rubrik penilaian nggih Bapak nggih seperti ini. Sudah tirik-tirik seperti ini nggih. Terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi, Pak Rudi. Iya, sama-sama. Kita di sini berproses bersama, Iya Bapak, betul sekali. belajar bersama.